Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Efrelianto Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam dibagi menjadi dua, aksara dan seni sastra dan kesenian. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda-tanda A, I, U, seperti lazimnya tulisan Arab. Di samping itu juga huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan atau ukiran. Sedangkan dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra, pengaruh Hindu-Buddha, dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Dengan demikian, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul. Dan isi ceritanya juga ada yang mengambil dari hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu, yaitu hikayat terbagi menjadi tiga, yaitu babat, suluk, primbon. Hikayat yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran atau karangan bebas atau prosa. Contoh hikayat yang terkenal yaitu hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Hamzah, hikayat Pandawa V Hindu, hikayat Sri Rama Hindu. Babat adalah kisah rekaan pujangga keraton, sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya Babat Tanah Jawi atau Jawa kuno, Babat Cirebon. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang, Sumirang, dan sebagainya. Primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. Kesenian. Akulturasi pada seni musik terlihat pada musik qasidah dan gamelan pada saat upacara gerebek maulud. Di bidang seni tari terlihat pada tari Seudati yang diiringi oleh salawat Nabi. Kesenian debus yang diawali dengan membaca Al-Quran yang berkembang di Banten, Aceh, dan Minangkabau. Permainan debus yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Tarian ini terdapat di daerah Banten dan Minangkabau. Seudati adalah bentuk tarian dari Aceh. Seudati berasal dari kata saidati yang artinya permainan orang-orang besar. Seudati sering disebut saman, artinya 8. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ditetapkan kalender Islam dengan perhitungan atas dasar peredaran bulan yang disebut tahun Hijriah. Tahun 1 Hijrah bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Sementara itu, di Indonesia pada saat yang sama telah menggunakan perhitungan tahun Saka yang didasarkan atas peredaran matahari. Tahun 1 Saka bertepatan dengan tahun 78 Masehi. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung Raja Terbesar Mataram menetapkan berlakunya Tahun Jawa, Tahun Nusantara, atas dasar perhitungan bulan 1 tahun sama dengan 354 hari. Dengan masuknya Islam maka muncul sistem kalender Islam dengan menggunakan nama-nama bulan seperti Muharram atau bulan Jawa Sura, Safar, bulan Jawa Sapar, dan sebagainya, sampai dengan Zulhijjah, bulan Jawa besar, dengan tahun hijrah. Ini contoh kalender pada masa dulu. Kesimpulan. Demikian jelaslah perjalanan sejarah rekonsiliasi antara Islam dengan agama dan budaya. Maka untuk strategi pengembangan budaya Islami di Indonesia yang multi etnis dan pendekatan budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai spirit Al-Quran adalah cara yang paling baik.
Islamisasi bukanlah harus Arabisasi, karena Islam adalah agama yang menyeluruh dalam budaya, sikap, dan mentalitas. Sekian dari saya presentasi materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.